Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sesekali suara aneh bergema di dalam ruangan, membuat tempat gelap dengan aura kematian dan racun yang langsung dapat membunuh kultivator tingkat Dewa Langit semakin menakutkan. "Tetua, tempat apa ini?" tanya King Ruo dengan heran saat melihat Jin Kong dan Jin Wuchang yang tidak bergerak sedikitpun. "Tuan muda, saat ini kita berada di dasar penjara kabut racun. Adapun bagian atas dari lorong besar ini adalah penjara yang masih kami gunakan, sedangkan bagian dasarnya adalah tempat terlarang," jawab Jin Wuchang menjelaskan, bersamaan dengan munculnya 5 ekor ular perak bermata api hitam. "Patriark," ucap pemimpin hewan gelap dengan nafasnya yang melepaskan racun itu, menyapa Jin Kong dengan hormat. "Bawa kami ke atas," ucap Jin Kong dengan tenang. "Baik Patriark," sambil merendahkan tubuhnya. Setelah Jin Kong, Jin Wuchang dan King Ruo naik ke atas punggungnya, ular perak mata api hitam itu lalu bergerak naik ke atas permukaan. Klan Jin sangat cerdik, menempatkan gerbang teleportasi rahasia di dasar penjara sebagai jalur pelarian merupakan hal yang tidak terpikirkan sedikitpun. King Ruo membatin, saling menatap dinding lorong yang merupakan ruang penjara dengan pintu besi yang tersegel. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di permukaan lorong besar tersebut. "Patriark, Saudara Wuchang," ucap dua sosok paruh baya yang menjaga tempat itu dengan hormat, menatap King Ruo yang tidak mereka kenali dengan heran. "Saudara, dia adalah tamu kita," ucap Jin Wuchang menjelaskan, membuat kedua sosok itu langsung mengubah sikapnya. "Selamat datang di klan Jin Tuan," ucap tetua penjaga pintu penjara itu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Terima kasih tetua," ucap King Ruo dengan ramah. Setelah berbincang-bincang dengan kedua sosok itu, Jin Kong lalu membawa Jin Wuchang dan King Ruo meninggalkan tempat itu. Swus, swus. Sosok mereka lenyap dari tempat itu. Di tempat lain, swus, swus, sosok King Ruo, Jin Kong dan Jin Wuchang muncul di dalam aula istana klan. "Patriark, apakah aku sudah bisa mengabari tetua agung?" tanya Jin Wuchang. "Baiklah," jawab Jin Kong dengan tenang. "Baik Patriark," lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Jin Wuchang pergi, King Ruo dan Jin Kong lalu membicarakan rencana mereka. Taman belakang istana tamu kehormatan. Si Tong dan Jin Daoji yang sedang berbincang-bincang santai di tempat itu, dikejutkan dengan kedatangan Jin Wuchang. "Saudara Wuchang," ucap Jin Daoji dengan gembira, namun tidak dengan Si Tong yang terlihat sedikit gugup. "Bukankah dia sebelumnya bergerak menuju Gunung Langit Yin, lalu kapan dia kembali?" Si Tong membatin heran, sambil bersikap tenang. "Saudara, Patriark baru saja keluar dari latihan tertutup, dan meminta saudara untuk menemuinya," ucap Jin Wuchang menjelaskan tujuan kedatangannya dengan tenang. Kata-kata Jin Wuchang membuat Si Tong menjadi tidak tenang. Apakah Jin Kong berada di Gunung Langit Yin? Batinnya. Di hadapannya, Jin Daoji tampak begitu gembira, sambil mengarahkan pandangannya pada Si Tong. "Patriark, kebetulan sekali Patriark telah keluar dari latihan tertutupnya. Mari kita temui bersama," ucap Jin Daoji dengan tenang. "Baik," ucapnya sambil bergerak mengikuti Jin Daoji dengan perasaan tidak tenang. Setelah Si Tong dan Jin Daoji pergi, Jin Wuchang lalu membawa Jin Xiaowu dan Jin Tang meninggalkan klan, bergerak menuju kawasan luar Gunung Langit Jin untuk menangkap murid klan Si yang bersembunyi di tempat itu. Di dalam aula istana utama klan Jin, King Ruo dan Jin Kong yang baru saja selesai membicarakan strateginya tiba-tiba merasakan dua aura bergerak mendekati tempat itu. "Tuan muda, mereka telah tiba," ucap Jin Kong dengan tenang. "Baiklah," ucap King Ruo sambil bersikap tenang. Tidak lama kemudian,
Jin Daoji dan Si Tong memasuki ruangan, menatap Jin Kong dan King Ruo dengan heran. "Patriark, apa yang terjadi?" tanya Jin Daoji dengan khawatir, saat merasakan lingkaran kekuatan Jin Kong yang kini berada di tingkat kultivator semi-abadi tingkat 9 tahap puncak. "Tetua Agung, tenanglah. Aku masih hidup," jawab Jin Kong dengan tenang, sambil menatap Si Tong yang terdiam di tempatnya dengan ragu. Bukankah Jin Kong sudah berada di tahap abadi? Tapi ini, Si Tong membatin heran saat melihat rambut Jin Kong yang kini hitam kembali. "Patriark Si Tong, maaf atas sambutan yang kurang pantas seperti ini. Aku tidak menyangka jika Patriark datang bersamaan dengan Tetua Agung," ucap Jin Kong berbasa-basi, sambil mempersilakannya duduk pada kursi kehormatan. "Terima kasih, Patriark," sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah Jin Daoji dan Si Tong menempati kursi mereka masing-masing, Jin Kong lalu membuka pembicaraannya. "Tetua Agung, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, namun sebelum itu aku ingin Patriark Si Tong membicarakan tujuan kedatangannya." "Baik Patriark," ucap Jin Daoji dengan hormat. "Patriark Si Tong, silakan," ucap Jin Kong dengan ramah. Si Tong yang terdiam dan tampak ragu tersebut tersenyum ramah. "Terima kasih Patriark. Tujuan kedatanganku adalah membicarakan informasi penting mengenai Gunung Langit Yin." "Maksud Patriark?" tanya Jin Kong dengan wajah heran. "Patriark, saat ini klan Yin telah memiliki penguasa baru." "Penguasa baru? Apakah itu artinya Yin Kuan telah dilengsarkan?" tanya Jin Kong berpura-pura terkejut. "Sepertinya demikian. Sepertinya demikian. Itu artinya Patriark tidak yakin," ucap Jin Daoji. "Tetua Agung, informasi ini benar namun aku tidak tahu siapa pemimpin klan Yin saat ini. Beberapa hari yang lalu aku telah mengutus 5 tetua klan ke kota Gulu, namun yang kembali hanya 1 orang saja." Ucapnya menyampaikan informasi yang dia dapat dari Si Huang yang kembali dari kota Gulu. "Tuan muda, benar dugaan Anda. Ternyata tindakan Si Tong ini ada hubungannya dengan tindakan pelayan Anda," ucap Jin Kong berbicara pada King Ruo melalui telepati. "Benar," ucap King Ruo menanggapi. "Lalu apa tujuan Patriark membicarakan masalah ini?" tanya Jin Daoji. "Tetua Agung, tujuanku adalah ingin bekerja sama dengan klan Jin untuk menyerang Gunung Langit Yin," jawabnya dengan serius. "Patriark Si Tong, jangan bercanda ini," ucap Jin Kong dengan wajah ragu. "Patriark, aku tidak bercanda. Aku bahkan sudah mengerahkan pasukanku menuju perbatasan Gunung Heisia." "Maksud Patriark?" tanya Jin Kong. "Patriark, sebelumnya aku memang sudah mengirim pasukan untuk menyerang Gunung Langit Yin. Namun aku tidak menyangka jika mereka telah memiliki pemimpin baru. Itu artinya klan mereka masih belum pulih dan aku ingin kita bekerja sama dan memanfaatkan situasi ini dengan baik." Jin Kong menggelengkan kepalanya. "Patriark, maaf aku tidak tertarik dengan hal ini. Apalagi dengan kondisiku saat ini, ikut terlibat perang hanya akan menambah masalah." "Tapi Patriark," ucapnya dengan kecewa. "Patriark, rencana Anda ini berjalan sepihak. Anda datang setelah mendapat informasi bahwa klan Yin telah dipimpin oleh orang baru, sedangkan Anda sendiri telah menggerakkan pasukan." Kata-kata Jin Kong membuat Si Tong terdiam. "Patriark benar, kerjasama ini memang berjalan sepihak, namun bukan berarti terlambat. Patriark Si Tong, tindakan Anda ini sama saja membangunkan harimau yang sedang tertidur. Apakah Anda pikir dengan kekuatan klan Si Anda dapat menaklukkan Gunung Langit Yin? Walaupun telah terjadi kekacauan di dalam internal klan Yin dalam waktu lama, bahkan membuat klan itu menutup diri dari dunia luar, namun selama ribuan tahun mereka tetaplah penguasa kawasan gerbang es hitam ini," ucap Jin Kong dengan serius. "Patriark benar, namun aku juga telah memperhitungkan hal itu, apalagi dengan bantuan 15 klan lainnya. Aku yakin kita dapat menaklukkan Gunung Langit Yin," ucapnya sambil menjelaskan klan yang terlibat dengan detail. Penjelasan Si Tong mengenai 15 klan yang terlibat membuat King Ruo dan Jin Kong tersenyum lega. Jin Kong mengangguk-anggukan kepalanya.
700.000 prajurit, itu adalah pasukan yang sangat banyak. Namun aku tetap tidak ingin terlibat dengan perang ini, maaf. Kata-kata Jin Kong membuat Si Tong tampak kesal. Jika saja tidak ada Jin Daoji yang sudah berada di tahap abadi, mungkin dia sudah menyerang Jin Kong. Patriark, apakah Anda yakin tidak akan terlibat? Dengan tatapan yang mengintimidasi. Patriark, keputusanku sudah bulat, ucap Jin Kong dengan tegas membuat Si Tong terdiam. Patriark, jika kami memenangkan perang ini, aku harap Anda tidak menyesal. Patriark, aku harap Anda juga tidak menyesal jika Anda gagal memenangkan perang ini, ucap Jin Kong dengan menaikkan nadanya, membuat perbincangan santai itu menjadi tegang. Di hadapan Si Tong, King Ruo tiba-tiba berdiri dan berbisik pada Jin Kong, yang membuat wajah Jin Kong memerah kesal. Patriark Si Tong, sebaiknya tinggalkan Gunung Langit Jin, serta bawa pasukan rahasiamu itu. Ucapnya dengan gusar, membuat Si Tong terdiam. Patriark, aku tidak menyangka jika kamu datang padaku dengan tujuan untuk menempatkan pasukan rahasia di kawasan Gunung Langit Jin. Jika aku melakukan hal yang sama pada Gunung Si, apakah kamu akan terima? Kata-kata Jin Kong membuat wajah Si Tong memerah. Apakah kalian menuduhku? Patriark, pergi dan bawa pasukanmu, atau para tetua klan kami akan membunuh mereka, ucap King Ruo yang tiba-tiba berbicara. Bocah, kamu berani mengancamku. Apakah kamu tidak sayang dengan nyawamu itu? Patriark, silakan tinggalkan klan Jin sekarang juga. Bukan kami tidak menghargai Anda, tetapi Andalah yang tidak menghargai kami, ucap Jin Daoji dengan tenang, namun dengan tatapan penuh kemarahan. Cui, jika kami memenangkan perang ini, maka bersiaplah. Maka tujuan kami selanjutnya adalah kalian berdiri dan mengibaskan lengan bajunya, lalu meninggalkan tempat itu. Kamu, ucap Jin Daoji dengan kesal. Tetua Agung, ucap Jin Kong menghentikan Jin Daoji yang ingin segera menyerang Si Tong yang bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Si Tong pergi, King Ruo langsung mengabari Yin Bei melalui pesan jiwa, serta menjelaskan keberadaan 15 klan yang terlibat dalam rencana perang Si Tong dengan detail. Patriark, dia telah mengancam kita, ucap Jin Daoji dengan wajah kesal. Tetua Agung, jika ingin membunuhnya kita harus melakukannya di tempat lain. Aku tidak ingin jika dia terbunuh di tempat ini dan pasukannya menyerang Gunung Langit Jin, ucap Jin Kong menjelaskan situasi klan yang telah kehilangan puluhan ribu prajurit di Gunung Langit Yin. Baik, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yin Daoji dengan serius. Tetua Agung, tenanglah, saat ini Pangeran Yin Bei sudah bersiap di tempatnya, ucap Jin Kong menjelaskan rencananya, sambil mengubah tampilannya yang kembali berambut putih. Patriark, ucap Jin Daoji, menatap perubahan Jin Kong dengan gembira. Tetua Agung, ini adalah ide Tuan Muda King Ruo untuk mengacau pikiran dan melihat bagaimana cara Si Tong memperlakukan kita, ucap Jin Kong menjelaskan sambil memperkenalkan sosok King Ruo dengan hormat. Tuan Muda King Ruo, maaf tidak mengenali Anda. Selamat datang di klan Jin. Maaf atas sambutan yang tidak pantas seperti ini, ucap Jin Daoji dengan tulus sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tetua Agung, terima kasih. Sudah diterima dan berada di ruangan ini adalah kehormatanku, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Muda, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Jin Daoji dengan penuh semangat. Membunuh Si Tong, jawab King Ruo sambil membawa Jin Kong dan Jin Daoji menyusul Si Tong. Di tempat lain, sosok Si Tong bergerak keluar dari gerbang perak, menemui puluhan pasukan elitnya yang berada di luar gerbang, yang tertangkap oleh Jin Wuchang dan rombongannya. Patriark, ucap prajurit itu menundukkan kepalanya dengan ketakutan. Tetua Jin Wuchang, aku telah mendapatkan perintah untuk membawa mereka pergi, ucapnya ketus. Baik, ucap Jin Wuchang sambil meminta prajurit melepaskan lilitan rantai perak yang mengikat tubuh mereka. Setelah ikatan rantai perak itu terlepas, tanpa berbasa-basi Si Tong lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu, membuat Jin Xiaowu dan Jin Tang begitu kesal. Bajingan ini,
Jika saja bukan karena perintah Patriark, mungkin aku tidak akan menyisakan satupun dari murid mereka. Jin Xiaowu menggerutu. Saudara tenanglah, ini adalah strategi agar Si Tong yakin bahwa kita ini lemah, dengan demikian dia akan melonggarkan pengawasannya pada kita. Selain itu, membunuh mereka akan menjadi urusan Patriark dan Tuan Muda King Ruo, ucap Jin Wuchang mengingatkan. Tapi saudara, belum sempat Jin Wuchang menjawab, tiba-tiba Jin Kong, Jin Daoji dan King Ruo tiba di tempat itu. Patriark, Tetua Agung, ucap mereka dengan hormat sambil menatap King Ruo yang berada di antara kedua sosok abadi itu dengan penasaran. Segel Gunung Langit Jin, dan tempatkan pasukan di berbagai tempat. Kami akan segera menyusul bajingan tidak tahu malu itu, ucap Jin Daoji dengan serius. Baik Tetua Agung, ucap Jin Wuchang dan rombongannya dengan hormat, sambil menatap kepergian ketiga sosok itu dengan hormat. Saudara Wuchang, apakah itu tadi Tuan Muda King Ruo? Tanya Jin Tang dengan penasaran. Benar, dia adalah Tuan Muda King Ruo, jawab Jin Wuchang dengan hormat. Kekuatannya sama dengan kita, lalu bagaimana dia bisa, ucap Jin Xiaowu dengan ragu. Saudara, apa yang kita lihat terkadang dapat menipu. Sebelumnya aku juga merasa ragu dengan hal itu, namun setelah mendengar cerita dari Patriark, untuk berkata tidak sopan di hadapan pun aku tidak berani, ucap Jin Wuchang dengan serius. Maksud saudara? Tanya Jin Tang dengan serius. Sosok muda yang saudara anggap lemah itu, mampu membunuh Pangeran Yin Zhuo yang ternyata sudah menjadi abadi tingkat 3. Bahkan Pangeran Yin Bei dan Patriark masih tidak mampu membunuh Yin Kuan yang berada di tingkat 2, jawab Jin Wuchang menjelaskan, membuat para tetua tingkat tinggi yang ada di tempat itu terdiam. Sangat mengerikan, tidak heran jika klan King begitu ditakuti, ucap Jin Tang dengan tubuh bergidik. Benar, untungnya klan King tidak seperti klan lain yang selalu ingin berperang. Saudara, mari kita laksanakan perintah Patriark, ucap Jin Wuchang. Lalu membawa rombongannya itu kembali ke dalam klan. Di tempat lain, swus, Si Tong dan rombongannya terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Langit Jin. Jin Kong, tunggu saat kami memenangkan perang ini. Kalian akan menjadi giliran selanjutnya, ucapnya dengan kesal. Patriark, apa yang telah mereka lakukan? Tanya seorang prajurit. Bajingan itu telah menolak kerjasama kita dan mempermalukanku, jawabnya dengan kesal. Jika demikian, apa rencana kita selanjutnya? Tanya seorang prajurit. Aku akan kembali ke klan, dan kalian segera pergi ke Gunung Heisia. Baik Patriark, lalu bagaimana dengan klan Jin? Apakah kita tidak menempatkan pengawasan pada mereka? Tidak perlu. Kekuatan mereka hanya pada Jin Daoji, sedangkan Jin Kong sepertinya sedang mengalami kemunduran, ucapnya menjelaskan keadaan Jin Kong yang kini hanya berada di tingkat kultivator semi-abadi. Baik Patriark, jika demikian kami pergi dulu, ucap prajurit tersebut dengan hormat, lalu membawa rombongannya memisahkan diri. Setelah prajurit yang ikut bersamanya itu pergi, Si Tong lalu meningkatkan kecepatannya. Sosoknya melesat ke arah barat kawasan gerbang es hitam. Di balik perisai ilusi, sosok Yin Bei dengan tenang terus bergerak mengikuti sosok Si Tong, sambil mengabari King Ruo dan rombongan yang bergerak menyusulnya. Di klan Yin Gang yang sedang duduk di istana terlarang, puncak Nanyin, tiba-tiba mendapat pesan jiwa dari Yin Bei. Cepat sekali. Dalam waktu 2 hari saudara Yin Bei telah berhasil menemukan nama-nama klan yang terlibat, ucapnya dengan gembira sambil memeriksa lencana giok jiwa yang ada di tangannya dengan seksama. Setelah memeriksa lencana giok tersebut, Yin Gang lalu memanggil prajurit yang berjaga. Ada apa pangeran? Tanya prajurit yang memasuki ruangan dengan hormat. Prajurit, panggil semua tetua yang ikut dalam misi rahasia sebelumnya, ucapnya dengan ramah. Baik pangeran, lalu meninggalkan tempat itu. Semoga misi ini berjalan dengan lancar, ucapnya pelan. Tidak lama kemudian, para tetua tingkat tinggi yang sebelumnya terlibat dalam misi rahasia itu terus berdatangan, memasuki ruangan dengan tertib.
Setelah semua tetua yang terlibat tiba, Yin Gang lalu membuka pertemuan tersebut. Para tetua, sesuai dengan rencana kita sebelumnya, kalian akan bergerak jika kita sudah mengetahui nama-nama klan yang terlibat. Dan kita baru saja menerima informasi itu. Berdasarkan penjelasan Saudara Yin Bei, bahwa ada 15 klan yang terlibat, artinya kita kekurangan kelompok misi, ucap Yin Gang sambil menyebut nama klan yang terlibat tersebut satu persatu. Jika demikian, kelompok kami akan mengambil 2 klan, ucap Yin Xiaolong dan Jin Senkai menawarkan diri. Baik, kelompok kami juga, ucap Jin Mo. Dan kelompok kami juga, ucap Jin Wuki. Baik tetua, terima kasih. Setelah pembagian tugas misi selesai, Yin Gang lalu membubarkan pertemuan tersebut. Para tetua, lakukan misi ini dengan cepat, sesuai dengan cara kalian. Aku ingin sebelum acara pemilihan pemimpin utama, kalian semua sudah kembali dengan selamat, ucap Jin Gang dengan serius. Baik pangeran, ucap mereka dengan hormat lalu membubarkan diri, meninggalkan klan Yin. Di tempat lain, sosok Si Tong terus bergerak meninggalkan Gunung Langit Jin tanpa khawatir sedikitpun. Di belakangnya, di balik perisai ilusi, Yin Bei dengan tenang terus bergerak mengikutinya. Tidak lama kemudian, sosok King Ruo, Jin Kong dan Jin Daoji muncul di sisinya. Saudara King Ruo, ucapnya menyapa King Ruo, Jin Kong dan Jin Daoji dengan hormat. Pangeran, di mana prajurit yang bersamanya? Tanya Jin Kong dengan penasaran. Patriark, prajurit itu memisahkan diri, berdasarkan pergerakannya, kemungkinan besar mereka pergi ke Gunung Heisia, jawab Yin Bei menjelaskan. Saudara Yin Bei, sepertinya kita akan mengubah rencana kita, ucap King Ruo. Maksud saudara King Ruo? Tanya Yin Bei dengan serius. Melihat kekuatannya, aku khawatir akan ada sosok abadi lainnya sehingga akan menyulitkan misi kita. Untuk mengantisipasi hal itu, kita akan menyerangnya di luar kawasan Gunung Si. Saudara King Ruo benar, ucap Yin Bei dengan tenang. Jika demikian, kita akan menyerangnya di Gunung Es Biru, ucap Jin Daoji. Baiklah, ucap Yin Bei, sambil terus bergerak dengan tenang mengikuti sosok Si Tong yang masih belum menyadari keberadaan mereka. Di hadapan mereka, sosok Si Tong terus bergerak, memasuki wilayah klan yang berada di wilayah kekuasaannya. Setelah melewati puluhan wilayah klan, menjelang pagi, tiba-tiba dirinya merasakan aura asing terus bergerak mengikutinya. Ternyata masih ada yang ingin mati. Benar-benar tidak tahu diri, ucapnya sambil memperlambat kecepatannya, lalu berhenti di puncak Gunung Es Biru. Keluarlah, ucapnya dengan lantang, namun keberadaan aura yang mengikutinya tiba-tiba menghilang. Jika ingin bermain-main denganku, maka aku akan melayani kalian. Sambil mengibaskan tangannya, ratusan batu hitam muncul, menyebar, lalu menyerang tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian sosok yang mengawasi. Batu-batu kecil yang membentuk tombak itu melesat dan lenyap di dalam kehampaan. Membuat Si Tong terdiam. Jelas-jelas yang kurasakan sebelumnya adalah aura kehidupan, tapi bagaimana bisa pergi begitu saja? Membatin sambil mengedarkan pandangannya mengawasi tempat itu dengan seksama. Atau mungkin perasaanku saja, batinnya lalu meninggalkan tempat itu. Pada saat dirinya bergerak, tiba-tiba dirinya menabrak perisai tak kasat mata yang menghalangi jalannya. Duar, tubuhnya terpental. Bajingan, siapa yang begitu berani menghalangi jalanku? Ucapnya dengan kesal sambil bergerak menuju perisai transparan yang menghalangi jalannya. Tinjuannya mengenai ruang hampa, membuatnya makin kesal. Bajingan, jika berani, keluarlah, aku tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan kalian. Sambil mengedarkan pandangannya, sosok Yin Bei yang menyamarkan tampilannya muncul dari balik perisai ilusi, menatap Si Tong yang begitu murka dengan tenang. Ternyata bocah, ucapnya dengan kesal, sedangkan Yin Bei yang ada di hadapannya tertawa lepas. Apakah kamu pikir ada yang lucu? Tentu saja, Patriark,
bagaimana rasanya menabrak perisai ilusi. Sambil terus tertawa, membuat Si Tong semakin kesal. Sus, sus. Ledakan kekuatan yang luar biasa mengedar dari tubuhnya, menatap Yin Bei dengan nyalang. Kamu, ucapnya dengan suara yang berat dan serak. Yin Bei tersenyum santal. Jika orang lain tahu bahwa Si Tong yang agung ternyata bisa menabrak perisai ilusi, bukankah itu akan mencoreng citra klan Siang? Bajingan, teriaknya hendak menyerang Yin Bei, namun suara tawa King Ruo menghentikan tindakannya. Ternyata kamu tidak sendiri, ucapnya dengan waspada, sambil mencari keberadaan sosok King Ruo yang menertawainya. Si Tong, setelah pergi dari klan Jin dengan tangan hampa, ingin kembali ke klan Si pun mengalami kesialan. Bukankah itu sangat menyedihkan? Maaf maksudku, sangat memalukan, ucapnya Yin Bei terus memprovokasi. Bajingan kecil ini semakin liar saja. Jika dibiarkan maka akan semakin melunjak, batinnya dengan kesal. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Sambil bergerak menampar Yin Bei, namun bola berwarna keemasan muncul, menghadang sosoknya. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Kamu, menatap Yin Bei yang mampu melepaskan serangan yang begitu kuat dengan heran. Si Tong, apakah hanya seperti ini kemampuanmu? Tidak heran jika kamu bisa menabrak perisai ilusi, ucap Yin Bei lalu tertawa terbahak-bahak. Bajingan, teriaknya dengan murka. Sus, sus. Dua buah lingkaran cahaya muncul di belakang punggungnya. Tanpa berkata-kata, sosoknya langsung menyerang Yin Bei dengan kekuatan puncaknya. Sus, sus. Batu-batu raksasa dari puncak gunung es biru muncul, membentuk tapak batu raksasa yang langsung menyerang Yin Bei dari berbagai arah. Duar, duar. Serangan tapak batu raksasa itu beradu dengan bola-bola raksasa yang dilepaskan oleh Yin Bei, membuat kedua sosok itu saling terdorong. Aku sudah tahu jika kamu menipuku, ucapnya saat melihat perubahan sosok Yin Bei yang juga melepaskan tingkat kekuatannya. Tanpa berkata-kata, Yin Bei yang ditugaskan oleh King Ruo untuk melemahkan kekuatan Si Tong terus melepaskan tembakan bola cahaya. Duar, duar. Serangan bola cahaya itu terus beradu dengan serangan tapak batu. Bajingan, ternyata sosok ini mampu mengimbangi seranganku. Tapi siapa dia sebenarnya? Aku bahkan tidak mengenal teknik yang digunakan. Membatin dengan heran, menatap Yin Bei yang bahkan tidak memberikan ruang padanya. Di balik perisai ilusi, Tuan Muda, kapan kita akan menyerang? Tanya Jin Daoji pada King Ruo yang sedang menjaga segel mantra formasi yang mengunci kawasan gunung es biru. Tunggu Si Tong kelelahan, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi sampai kapan? Dengan wajah yang tidak sabar. Tetua Agung, tenanglah. Aku juga yakin jika Si Tong masih belum menggunakan kekuatan puncaknya. Lagi pula jika Patriark dan Tetua menyerang sekarang, itu akan membuka identitas kalian berdua yang bisa membahayakan klan. Selain itu, aku khawatir ada sosok abadi lainnya, jawab King Ruo, membuat Jin Daoji menyadari kesalahannya. Tuan Muda benar, aku benar-benar gegabah, ucapnya pelan sambil mengamati pertempuran Yin Bei dan sosok yang sangat dibencinya tersebut. Di dalam perisai mantra formasi ilusi, Si Tong yang terus melayani serangan Yin Bei akhirnya menyadari pola serangan tersebut. Ahli mantra formasi, batinnya dengan waspada. Siapa kamu sebenarnya? Aku bahkan tidak pernah menyinggung. Kamu tidak perlu tahu. Tindakanmu yang ingin membuat kekacauan di kawasan gerbang es hitam telah menyinggung perasaanku, ucap Yin Bei dengan serius. Tapi Tuan, aku tidak menyinggung klan Anda. Sambil bergerak menghindar dan menahan serangan Yin Bei. Apakah kamu tahu dari mana aku berasal? Jangankan klanku, perisai ilusi yang ada di hadapanmu saja kamu tidak tahu, jawab Yin Bei membuat wajah Si Tong memerah. Bajingan, orang ini terus mempermalukanku. Batinnya kesal, sambil memecahkan lencana giok merah. Si Tong, ternyata kamu sedang mengulur waktu, ucap Yin Bei. Karena kamu ikut campur urusanku, maka kamu harus mati.
Lagi pula kami juga tidak sendiri, ucapnya sambil mengeluarkan tongkat batu dan meningkatkan serangannya. Duar, duar, serangan mereka terus beradu, membuat puncak gunung es biru menjadi porak-poranda. Di balik perisai ilusi, Patriark, Tetua, sekarang, ucap King Ruo dengan serius. Maksud Tuan Muda, bukankah kita harus menunggu? Patriark, tunggu apa lagi? Dengan kalian bertiga, membunuh Si Tong akan menjadi lebih mudah. Lalu bagaimana dengan identitas kami? Tidak perlu khawatir, dia telah menghancurkan lencana giok merah, artinya orang yang dipanggil sedang bergerak kemari. Jadi mereka tidak akan memiliki waktu untuk memeriksa cincin penyimpanannya kembali. Tuan Muda benar, ucap Jin Daoji, sambil menggunakan topeng emas, lalu bersama Jin Kong memasuki pertempuran. Sudah aku duga Si Tong pasti memiliki bantuan, karena sangat tidak mungkin dia tiba-tiba berani menyerang Gunung Langit Yin. King Ruo membatin, sambil menjaga segel di luar area pertempuran. Di dalam perisai ilusi, sus, sosok Jin Kong dan Jin Daoji yang memasuki pertempuran sambil melepaskan pukulannya. Slash, jeder, duar kilatan cahaya dari tombak api hitam yang dilepaskan oleh Jin Kong dan tinjuan emas yang dilepaskan oleh Jin Daoji muncul, menghantam pertahanan Si Tong. Duar, serangan itu melempar sosok Si Tong dengan ekstrim. Namun belum sempat Si Tong bergerak, serangan bola cahaya Yin Bei kembali menghantam tubuhnya. Duar, ledakan dahsyat itu melempar tubuhnya hingga menghantam puncak gunung es biru. Tombak api hitam, batinnya saat melihat sosok Jin Kong yang mengenakan topeng emas, meraih tombak yang melayang, lalu kembali melancarkan serangannya. Jin Kong, kamu menipuku, teriaknya dengan kesal, sambil menghindari serangan yang terus muncul menyerangnya dari berbagai arah. Si Tong, kamu telah mengancamku, bagaimana mungkin aku akan melepaskanmu? Jawab Jin Kong yang masih mengenakan topeng emasnya. Keparat, kalian ternyata mempermainkanku, ucapnya dengan kesal. Sosok Jin Daoji menemukan celah, lalu melepaskan tembakan tombak api hitam miliknya yang langsung menghantam tubuh Si Tong dengan telak. Duar, serangan itu melempar tubuhnya dengan ekstrim hingga menghantam sisi gunung lainnya. Sus, Jin Kong melesat sambil melepaskan tembakan tombak api hitam miliknya. Tombak api hitam berhasil masuk dan menancap di dadanya. Uye, teriaknya kesakitan, namun belum sempat dirinya memulihkan diri, Yin Bei tiba-tiba muncul di hadapannya, melepaskan tembakan bola cahaya. Bajingan, teriaknya kesal sambil menyilangkan kedua tangannya. Duar, serangan itu menghancurkan perisai pertahanannya. Uye, rintihnya kesakitan, terhuyung mundur. Pangeran Yin Bei, mundur, ucap Jin Daoji, membuat Si Tong yang telah hilang keseimbangan tersebut tampak terkejut. Namun keterkejutan buyar saat Jin Kong dan Jin Daoji sudah bersiap itu, sama-sama melepaskan tembakan tombak api hitam. Kedua tombak yang melepaskan api hitam itu melesat, menancap di tubuhnya. Kalian ternyata bekerja untuk klan Yin, ucapnya terbata, sambil mengarahkan kekuatannya. Melepaskan dua tombak yang menancap di tubuhnya. Si Tong, kamu telah lupa bahwa dari dulu penguasa gerbang es hitam adalah klan Yin. Menjadi kuat sedikit lalu merasa dapat melakukan apa saja. Kamu benar-benar naif, ucap Jin Daoji, sambil menerjang tubuhnya, namun berhasil dihindari. Tetua Agung, mundurlah, ucap Jin Kong dengan serius. Senjata kalian ini hanya melemahkan kekuatanku. Tapi untuk membunuhku, maaf kalian belum mampu. Ucapnya sambil berusaha mencabut tombak api hitam yang melekat dan tidak ingin lepas dari tubuhnya. Tuan Muda, ucap Jin Kong memanggil King Ruo. Sosok King Ruo muncul di tempat itu, menatap Si Tong dengan santai, lalu mengibaskan tangannya. Duar, serangan petir tanpa warna menghantam tubuh Si Tong dari berbagai sisi. Kamu klan peti, jangan ikut campur urusan kami orang utara, ucapnya dengan kesal.
King Ruo yang tidak menghiraukan ocehannya mengeluarkan tombak emas teratai biru. Senjata sampah saja masih digunakan, maaf tombak itu tidak bisa membunuhku, apalagi dengan kekuatanmu itu. Dengan tatapan merendahkan, jika berani, hadang tombakku, ucap King Ruo sambil melemparnya dengan sekuat tenaga. Selas, tombak emas itu melesat, menembus tapak batu pertahanan Si Tong. Bagaimana mungkin? Ucapnya terhuyung, dengan tombak yang telah menancap di dadanya. Matilah kau, ucap King Ruo sambil meremas tangannya, bersamaan dengan ledakan dahsyat cahaya keemasan yang langsung menghancurkan tubuhnya. Tetua Agung, lihat, tombak emasnya dapat membunuh mereka yang sudah berada di tahap abadi, ucap Jin Kong pada Jin Daoji melalui telepati sambil menarik tombak api hitam miliknya. Pecahan jiwa Si Tong yang bersembunyi di antara ledakan dahsyat cahaya keemasan itu pergi, namun tiba-tiba tersegel oleh jaring emas. Ingin menipu diriku, naif, ucap King Ruo sambil menarik jaring emas itu dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, membuat Jin Daoji ternganga. Patriark, jaring emas itu, ucap Jin Daoji tergagap. Tetua Agung, selain memiliki darah emas petir kuno, Tuan Muda King Ruo juga memiliki darah emas ahli mantra formasi, ucap Jin Kong. Maksud Patriark? Tanya Jin Daoji. Tetua Agung, dia adalah cucu Patriark Shen Guoshi Lingsong, jawab Jin Kong, membuat Jin Daoji yang sebelumnya takjub kini bergidik ngeri. Latar belakangnya sangat mengerikan, ucapnya sambil menatap King Ruo yang bergerak mendekatinya. Tuan Muda King Ruo, ucap Jin Daoji dengan hormat. Tetua Agung, bicaralah, tanya King Ruo dengan hormat. Tuan Muda, bukankah seharusnya pasukan bantuan yang dipanggil oleh Si Tong itu telah tiba, ucapnya menatap King Ruo dengan heran. Benar, mereka memang telah datang, ucap King Ruo. Tapi di mana mereka? Tanya Jin Kong dengan heran. Mereka ada di luar, jawab King Ruo sambil membuka segel emas yang mengunci kawasan gunung es biru, menampilkan dua sosok muda berambut putih yang menatap Jin Kong dan rombongannya dengan heran. Patriark Klan Gu Zeng dan Patriark Klan Yao Dai, ucap Jin Daoji menjelaskan, sambil bergerak mendekati kedua sosok itu dengan tenang. Siapa kalian? Lalu apa yang telah kalian lakukan di tempat ini? Tanya Yao Dai dengan waspada, sambil memeriksa kawasan gunung es biru yang telah porak-poranda. Membunuh Si Tong, jawab Jin Daoji dengan santai, membuat kedua sosok abadi yang baru saja tiba itu bergerak mundur dan menjaga jarak. Kubah emas yang tersusun dari jutaan cakram emas muncul di atas langit gunung es biru dan mengurung kawasan itu. Siapa kalian sebenarnya? Tanya Yao Dai dengan sikap waspada. Jangan membuang waktu kami. Jika ingin hidup maka hancurkan tingkat kultivasi kalian. Ucap Yin Bei dengan tegas. Kalian, ucap Yao Dai yang mulai kesal. Yao Dai, klan kecil seperti kalian masih ingin membuat masalah. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka setelah kami membunuh kalian di tempat ini, kami akan mendatangi klan kalian. Ucap Yin Bei sambil mengedarkan kekuatan puncaknya, diikuti Jin Kong dan Jin Daoji, membuat Yao Dai dan Gu Zeng begitu ketakutan. Sial! Kekuatan mereka berada di atas kita, ucap Yao Dai berbicara pada Gu Zeng yang tampak begitu panik. Tuan, siapa kalian? Kami bahkan tidak menyinggung kalian, ucap Gu Zeng dengan gugup. Sebelumnya Si Tong juga mengatakan hal yang sama. Seolah-olah lupa dengan tindakannya yang telah mengerahkan pasukannya di Gunung Heisia, ucap Yin Bei, membuat Gu Zeng dan Yao Dai saling berpandangan. Tapi Tuan, ucap Gu Zeng ragu. Lakukan sekarang juga. Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan itu, ucap Jin Daoji yang kini mengeluarkan tombak api hitam. Klan Jin, ucap Yao Dai dengan serius, mencoba mengenali Jin Daoji yang masih mengenakan topeng emas. Udara di tempat itu kembali bergetar saat Jin Kong mengeluarkan tombak api hitam. Patriark dan Tetua Agung Klan Jin, ucap Yao Dai dan Gu Zeng bersamaan. Patriark Jin Kong, Tetua Agung Jin Daoji, kami. Jika dalam hitungan ketiga kalian masih tidak mau melakukannya, maka kami akan menghapus klan kalian.
ucap Jin Daoji yang mulai menghitung. Tetua Agung, kami, ucap Gu Zeng dengan wajah pucat pasi, bingung dengan pilihan yang diberikan. Jika melawan mereka akan mati, maka klan mereka juga akan mengalami hal yang sama, tapi jika menghancurkan tingkat kultivasinya, maka itu tidak ubahnya dengan bunuh diri, dan usaha yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun untuk menjadi abadi hanya menjadi sia-sia. 2. Ucap Jin Daoji yang bahkan tidak ingin berbicara dengan kedua sosok itu. Saudara, bagaimana ini? Tanya Gu Zeng pada Yao Dai yang juga terlihat kebingungan. Mengapa bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa klan Jin menjadi kaki tangan klan Yin? Ucap Yao Dai dengan kesal, menatap Jin Daoji yang siap menombaknya. Pangeran Yin Bei, sepertinya mereka lebih takut kehilangan kultivasi daripada klan mereka, ucap Jin Kong membuat Yao Dai dan Gu Zeng terbelalak. Yin Bei, bukankah itu nama putra pertama Patriark Yin terdahulu? Itu artinya lakukan sekarang juga, sebelum aku mengubah pikiranku, ucap Yin Bei membuat Yao Dai dan Gu Zeng terdiam, yang menatap King Ruo dengan heran. Baik pangeran, tapi kami mohon pangeran tidak menyerang klan kami, ucap Gu Zeng dengan memohon. Baiklah, jawab Yin Bei dengan serius. Sambil meneteskan air matanya, Yao Dai dan Gu Zeng mulai menghancurkan tingkat kultivasinya. Duar, duar. Ledakan kecil bergema dari dalam tubuh mereka, hingga sosok yang telah kehilangan kultivasi itu terjatuh. Sus! King Ruo melepaskan cakram langit Ling menahan tubuh mereka. Tuan muda King Ruo, ucap Jin Daoji dengan heran. Tetua Agung, ada hal yang ingin aku tanyakan, ucap King Ruo menjelaskan tindakannya, sambil menatap Yao Dai dan Gu Zeng yang terdiam dengan wajah pucat pasi. Sus, semut api abadi muncul di hadapan kedua sosok yang sudah siap mati tersebut. Jika kalian ingin mati dengan cepat maka jawab pertanyaanku. Baik, Tuan. Di antara klan yang terlibat dalam peperangan ini, siapa saja yang sudah berada di tahap abadi? Tanya King Ruo. Tidak ada Tuan, jawab Gu Zeng. Apakah kalian yakin? Benar Tuan, selain kami tidak ada lagi, jawab Yao Dai. Baik, terima kasih, ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya mengubah kedua sosok itu menjadi kabut darah. Itu artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap Jin Kong. Yin Bei dan Jin Daoji menganggukkan kepalanya. Jika demikian, aku, Patriark dan Tetua Agung akan mengawasi dan membantu para tetua lainnya. Sedangkan saudara King Ruo, silakan kembali ke klan, ucap Yin Bei dengan serius. Baiklah, ucap King Ruo yang memang ingin beristirahat itu menganggukkan kepalanya. Setelah ketiga sosok itu berpamitan dan pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zaodao dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat sambil mengawasi tempat itu dengan seksama. Kembali ke klan Yin, ucap King Ruo dengan ramah sambil naik ke atas punggungnya. Baik penguasa. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di tempat lain, sosok Jin Kong, Jin Daoji dan Yin Bei bergerak menuju klan yang ikut membantu klan Si. Pangeran, mengapa kita tidak membawa tuan muda King Ruo? Tanya Jin Daoji dengan heran. Karena tidak ada yang perlu kita risaukan lagi, jawab Yin Bei dengan tenang. Maksud pangeran, Tetua Agung, bukankah lawan kita saat ini tidak ada yang berada di tahap abadi? Benar, tapi apa hubungannya dengan tuan muda King Ruo? Tetua Agung, tujuan kami membawa tuan muda King Ruo sebelumnya adalah untuk membantu kita membunuh sosok abadi, karena jujur saja, aku sendiri masih tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, jawab Yin Bei menjelaskan. Membuat Jin Daoji terdiam. Pangeran benar, dalam pertempuran sebelumnya. Jika tidak ada tuan muda King Ruo, mungkin kita masih bertarung dengan Si Tong, ucap Jin Daoji. Itu adalah hal yang masih belum bisa aku pahami. Kekuatan dan senjata yang kita miliki bahkan tidak bisa membunuh sosok yang abadi, tetapi tuan muda King Ruo mampu melakukannya, ucap Jin Kong menanggapi. Dan itu juga menjadi pemikiranku, ucap Yin Bei.
Lalu mengapa pangeran tidak menanyakan hal itu pada Tuan Muda King Ruo? Tanya Jin Daoji. Aku akan menanyakan hal itu padanya, tapi aku ingin saudara King Ruo beristirahat dan memulihkan dirinya, jawab Yin Bei. Benar, karena kami berdua tahu, jika Tuan Muda King Ruo sedang tidak baik-baik saja, ucap Jin Kong menjelaskan. Maksud Patriark, Tuan Muda King Ruo sedang terluka, jawab Jin Kong membuat Jin Daoji ternganga. Lalu mengapa Patriark masih membawanya? Karena kami tidak memiliki pilihan, ucap Yin Bei dengan perasaan bersalah. Hais, mengapa Patriark tidak mengatakan hal itu padaku lebih awal, agar aku dapat mengawasinya kembali ke klan, ucap Jin Daoji. Tetua Agung tenanglah, di sisinya ada para pelindung rahasianya. Selain ada kilin api ungu dan kilin api hitam, juga ada istrinya, Nyonya Duan Ling, ucap Jin Kong menjelaskan membuat Jin Daoji akhirnya merasa tenang. Pangeran Yin Bei, karena tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi, bagaimana jika kita berpencar? Agar pergerakan ini menjadi lebih efektif, ucap Jin Daoji. Tetua Agung benar, ucap Yin Bei. Setelah membagi tugas, mereka bertiga lalu bergerak memisahkan diri. Di tempat lain, sus, sosok kilin api ungu meninggalkan jejak cahaya ungu, terus bergerak menuju Gunung Langit Yin. Sosok King Ling muncul di atas punggung kilin api langit tersebut. Kakak, ucapnya dengan lembut. Ling saat ini kita sedang kembali ke klan Yin, jawab King Ruo. Maksud kakak? Tanya King Ling dengan heran. Ling kami telah selesai menaklukkan Si Tong, dan aku juga telah mendapatkan pecahan jiwanya. Selain itu, aku juga mendapat mutiara jiwa Yao Dai dan Gu Zeng yang merupakan sosok abadi tingkat 1, jawab King Ruo menjelaskan pekerjaan mereka di Gunung Es Biru dengan detail. Ini benar-benar luar biasa, ucap King Ling dengan gembira. Setidaknya dengan 2 mutiara jiwa abadi ini, aku dapat memulihkan kekuatanku hingga ke tingkat 9 tahap puncak, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi bagaimana kakak melakukannya? Apakah hal ini tidak diketahui oleh saudara Yin Bei dan yang lainnya? Tanya King Ling dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku meminta Yao Dai dan Gu Zeng berpura-pura menghancurkan tingkat kultivasinya, dan mengancam mereka dengan tidak akan menyisakan anggota klannya. Tapi bukankah ancaman itu juga diucapkan oleh Tetua Agung Jin Daoji? Benar, Tetua Agung Jin Daoji juga melakukan hal itu, tapi aku mengatakan bahwa jika tidak ada kompensasi yang pantas aku secara pribadi tidak akan melepaskan klan mereka, dan kedua patriark itu menurut, ucap King Ruo menjelaskan, membuat Qing Ling dan Huo Zhaodao terkekeh. Kebiasaan kakak muncul kembali, ucap tertawa kecil. Bukankah akan sangat disayangkan jika sumber daya yang sangat berharga itu terbuang begitu saja, ucap King Ruo sambil tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Patriark Jin Kong dan Tetua Agung Jin Daoji, jika mereka ternyata dimanfaatkan oleh kakak, ucap King Ling terkekeh, membuat King Ruo yang ikut membayangkan hal itu juga ikut tertawa kecil. Jadi apa rencana kakak selanjutnya? Tanya King Ling. Beristirahat dan memulihkan pondasi kultivasi, jawab King Ruo dengan tenang. Baiklah, ucap King Ling, lalu membantu King Ruo memulihkan kekuatannya. 2 hari kemudian, Huo Zhaodao yang membawa King Ruo dan King Ling akhirnya memasuki kawasan Gunung Langit Yin. Penguasa, kita telah tiba di kawasan Gunung Langit Yin, ucapnya membangunkan King Ruo yang sedang berkultivasi menyerap kristal jiwa abadi. Baik. Terus bergerak menuju kawasan puncak, ucap King Ruo yang kedatangannya tidak diketahui oleh murid klan Yin yang sedang berjaga. Baik penguasa, sambil bergerak dengan tenang. Penguasa, mereka juga telah kembali, ucap Huo Zhaodao sambil menunjuk Yin Xiolong, Yin Senkai, Yin Mo. Yin Wuqi dan rombongannya yang datang dari berbagai arah memasuki kawasan Gunung Langit Yin. Itu artinya mereka juga telah menyelesaikan misinya, ucap King Ruo dengan tenang. Kakak, mengenai misi yang mereka lakukan, apakah ini tidak terlihat membingungkan? Tanya King Ling. Maksud Ling Tanya King Ruo dengan santai. Jika semua pemimpin klan yang terlibat dibunuh,
bukankah hal itu akan membuat klan Si akan mencurigai klan Yin? Benar, itu memang ideku dari awal, jawab King Ruo. Maksud kakak, jika aku mengatakan hal itu secara langsung, apakah mereka akan mau menjalankan misi ini? King Ling menggelengkan kepalanya. Mereka sudah pasti takut dengan akibatnya, terutama kemarahan klan Si yang telah kehilangan patriarknya, jawab King Ling. Benar, yang mereka khawatirkan memang hal itu. Padahal aku memang sengaja agar tindakan mereka ini diketahui. Namun mereka tidak tahu bahwa pasukan tanpa pemimpin itu tidak ubahnya dengan ayam yang telah kehilangan induknya. Apalagi tanpa kehadiran Si Tong, Yao Dai dan Gu Zeng, pasukan musuh juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak benar, kehebatan klan Yin dapat membunuh Si Tong serta patriark klan yang terlibat akan menjadi peringatan bahwa kekuatan mereka masih belum layak untuk menyerang Gunung Langit Yin, ucap King Ling. Benar, Patriark Jin Kong dan saudara Yin Bei tahu rencanaku ini, ucap King Ruo menjelaskan, hingga sosok Huo Zoudao berhenti di atas awan hitam yang melepaskan aura kematian. Sus, cakram emas muncul dan membuat celah bagi mereka untuk memasuki tempat itu. Sus, sosok Huo Zoudao memasuki celah tersebut dan muncul di dalam kawasan Gunung Langit Yin. Zoudao, bergerak ke puncak Dong Yin, ucap King Ruo memberi perintah. Baik penguasa. Sus. Sosok kilin api ungu itu terus bergerak, hingga King Ruo menunjuk kediamanan Yin Rongyu. Zoudao, di sana, ucapnya sambil menunjuk kediaman pasukan elit puncak Dong Yin yang masih terawat dan tidak ikut hancur dalam perang sebelumnya. Baik penguasa. Lalu mendarat di halaman kediaman itu dengan perlahan. Kakak, sepertinya kediaman ini telah ditempati, ucap King Ling. Benar, jawab King Ruo. Tidak lama kemudian sosok Yin Rongyu dan Yin Gan keluar dari dalam kediaman itu, menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling. Penguasa, ucap mereka berdua sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih penguasa. Menatap King Ruo dan King Ling dengan gembira, sambil membawa mereka memasuki kediaman tersebut. Saudara Zoudao, ucap Yin Gan pada sosok kilin api ungu yang tidak ingin memasuki ruangan. Saudara, aku ingin berjaga di luar, aura di tempat ini sangat cocok dan menyenangkan, ucapnya dengan gembira. Baiklah, ucap Yin Gan, lalu memasuki ruangan menemui King Ruo dan King Ling. Rongyu, Yin Gan, kami berdua ingin beristirahat, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Yin Rongyu dengan hormat. Yin Gan, kabari kedatangan kami pada pangeran, katakan pada mereka bahwa kami telah menuntaskan misi kami, ucap King Ruo yang tidak ingin membuat pada tetua khawatir, sambil menjelaskan misi yang telah mereka lakukan dengan detail. Baik penguasa, ucap Yin Gan dengan penuh semangat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Gan pergi, Yin Rongyu lalu membawa King Ruo dan King Ling menuju ruangan yang pernah King Ruo tempati sebelumnya. Setelah mengantar King Ruo dan King Ling di dalam ruangan itu, Yin Rongyu lalu menemui Huo Zoudao yang berada di luar ruangan utama dan berjaga di tempat itu. Di dalam ruangannya, setelah Yin Rongyu pergi dari tempat itu, King Ruo lalu membawa King Ling masuk ke dalam dunia jiwa. Sus, sosok mereka berdua muncul di aula kultivasi. Ling aku akan berkultivasi, ucap King Ruo dengan lembut. Baik kakak, jawabnya dengan lembut lalu meninggalkan King Ruo menuju istana emas untuk menemui King Lian An. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu berkultivasi di tempat itu dengan tenang. Di istana puncak Nanyin. Sus, kilatan cahaya terus bergerak memasuki tempat itu. Tetua, mereka telah kembali, ucap Yin Gang dengan gembira, saat melihat Yin Xiaolong dan rombongannya memasuki ruangan itu. Ini benar-benar luar biasa, aku tidak menyangka mereka akan kembali secepat ini, ucap Yin Xie menanggapi. Tetua Senkai, Tetua Xiaolong, silakan, ucap Yin Gang mempersilakan rombongan itu dengan hormat. Terima kasih pangeran, sambil menempati kursinya masing-masing. Para tetua, bagaimana dengan misi kalian? Tanya Yin Gang dengan penasaran. Semuanya berjalan dengan lancar pangeran,
jawab Yin Xiolong sambil melaporkan misi mereka dengan detail, lalu diikuti oleh kelompok Yin Senkai dan yang lainnya. Tetua Mo, Tetua Wuki, lalu bagaimana dengan kalian? Tanya Yin Gang dengan heran saat melihat wajah mereka tampak tidak tenang dari kelompok lainnya. Pangeran, kami tidak menemukan Patriark Yao Dai. Karena yang bersangkutan selalu mendampingi Si Tong, walaupun demikian kami berhasil membunuh Tetua Agung Yao Qin dan beberapa tetua tingkat tinggi lainnya, jawab Yin Mo. Kami juga tidak menemukan Patriark Gu Zeng, Pangeran, karena yang bersangkutan juga selalu bersama Si Tong, jawab Yin Wuki menjelaskan, membuat mereka yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Itu artinya Yao Dai dan Gu Zeng akan bertemu dengan saudara Yin Bei dan Tuan Muda King Ruo. Benar, hanya saja, ucap Yin Mo dengan ragu. Saudara, bicaralah, ucap Yin Xie yang tampak tidak tenang. Saudara, berdasarkan hasil penyelidikan kami, Yao Dai dan Gu Zeng ternyata sudah berada di tahap abadi, namun kami tidak tahu tingkatannya dengan pasti, jawab Yin Mo dengan serius. Pangeran, apakah sudah ada berita dari Pangeran Yin Bei? Tanya Yin Wuki dengan khawatir. Namun belum sempat Yin Gang menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba kilatan cahaya muncul di halaman istana, menampilkan sosok Yin Gan yang memasuki ruangan. Yin Gan, ada apa? Tanya Yin Xiolong dengan tenang. Tetua, aku ingin melaporkan bahwa Tuan Muda King Ruo dan istrinya sudah kembali. Jawabnya dengan hormat. Lalu di mana dia? Tanya Yin Xie dengan khawatir. Tetua, saat ini Tuan Muda dan Nyonya Duan Ling sedang beristirahat di kediaman Yin Rongyu. Jawab Yin Gan sambil melaporkan informasi yang diterima dari King Ruo dengan detail, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu akhirnya dapat bernafas dengan lega. Itu artinya kita tinggal menunggu tetua yang lain kembali, ucap Yin Gang dengan tenang. Benar. Apalagi dengan bantuan Pangeran Yin Bei, Patriark Jin Kong dan Tetua Agung Jin Daoji, ucap Yin Senkai dengan penuh semangat. Setelah para tetua itu melaporkan pekerjaan mereka, Yin Gang lalu meminta mereka untuk kembali dan beristirahat. Silakan tetua sekalian beristirahat. 3 hari lagi kita akan langsung berkumpul di Tugu Peringatan Puncak Zuyin, ucap Yin Gang dengan hormat. Baik Pangeran, dengan tenang. Satu persatu para tetua yang telah kembali dari misi itu meninggalkan ruangan tersebut dengan tertib. Setelah para tetua tersebut pergi, Yin Gang juga undur diri dari dalam ruangan itu, meninggalkan Yin Xie yang kini kembali melanjutkan perbincangan santai mereka. Di tempat lain, Yin Bei, Jin Kong dan Jin Daoji yang telah selesai mengawasi pergerakan para tetua klan, bergerak menuju Gunung Heixia. Dari arah yang berbeda, mereka terus bergerak menuju tempat itu, hingga akhirnya saling bertemu di atas langit gunung itu. Jumlah pasukan yang sangat banyak, ucap Yin Bei sambil mengawasi pasukan klan Si dengan 15 klan yang terlibat di dalamnya yang sedang berkemah di tempat itu. Mereka benar-benar telah membuat persiapan yang matang, ucap Jin Kong sambil memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jin Daoji. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini, selain mengamati pergerakan mereka. Maksud Pangeran, Tetua, saat ini kita hanya ingin memastikan apakah mereka tetap akan melakukan penyerangan atau tidak, jawab Yin Bei dengan tenang. Pangeran Yin Bei benar, karena kita juga tidak ingin membuat kekacauan di tempat ini, ucap Jin Kong menanggapi. Tetua Agung, dengan kekuatan kita bertiga, menghadapi jumlah pasukan yang sangat banyak ini. Itu sama halnya dengan bunuh diri, jawab Yin Bei dengan serius. Pangeran Yin Bei benar, ucap Jin Kong sambil mengamati pasukan yang memenuhi kawasan Gunung Heixia itu dengan tenang. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kegaduhan datang dari tenda utama klan Si. Pangeran, sepertinya mereka telah menerima berita kematian Si Tong, ucap Jin Daoji. Sepertinya demikian, ucap Yin Bei. Tidak lama kemudian, kegaduhan juga muncul di tenda klan Yao dan klan Gu, lalu diikuti oleh klan lainnya, membuat tempat yang begitu tenang sebelumnya menjadi gaduh.
Itu artinya mereka semua telah menerima informasi dari klan mereka masing-masing, ucap Jin Kong. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mereka melihat para tetua yang memimpin pasukan dari setiap tenda utama lainnya, bergerak menuju tenda utama klan Si. Patriark, tetua, ucap Yin Bei lalu bergerak menuju tenda utama tersebut. Dengan menggunakan perisai ilusi, mereka bertiga lalu menyimak perbincangan rahasia para tetua tingkat tinggi dari perwakilan setiap klan itu dengan tenang. Patriark Sitong telah tewas, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Ucap seorang tetua dengan suara meninggi. Tetua, kali ini kita harus tenang, kita. Tenang. Dari mana kau bisa berpikir seperti itu? Sitong yang kalian banggakan sebagai sosok abadi yang sudah ada di tingkat 2 saja tewas, apalagi kami. Aku klan Ming akan menarik pasukanku. Ucapnya lalu meninggalkan tenda itu. Aku klan Jiu, juga menarik pasukanku. Sambil meninggalkan tenda tersebut, satu persatu tetua tingkat tinggi yang memimpin pasukan mereka di tempat itu melontarkan kalimat yang sama, lalu meninggalkan tenda tersebut. Aku yakin ini ulah klan Yin, ucap seorang tetua dengan serius. Bukankah mereka sudah menebarkan ancaman sebelumnya? Seorang tetua menanggapi. Tetua, bahkan anak kecil pun tahu yang melakukan hal ini adalah mereka. Namun yang ingin aku tanyakan sekarang adalah sikap kita. Apakah kita akan tetap melakukan penyerangan atau mundur? Tanya seorang pemuda dengan kesal, membuat Yin Bei dan rombongannya yang mendengar percakapan itu mengunci sosok tersebut. Pangeran, belajar dari kesalahan ini. Kamu pikir menyerang Gunung Langit Yin itu mudah? Mungkin kita bisa menangani para semi-abadi, tapi bagaimana cara kita menghadapi sosok abadi yang mereka miliki? Kita mundur, ucap seorang tetua dengan tegas, membuat sosok itu sangat kesal. Sialan. Ternyata kalian semua pengecut, ucapnya dengan kesal. Sidu, jaga sikapmu. Kita telah kehilangan patriark, apakah kamu ingin membawa mereka mati sia-sia? Prioritas kita saat ini adalah kembali dan melindungi klan. Seorang tetua menanggapi dengan kesal. Hah, alasan, kamu pasti ingin mengambil kesempatan ini, ucapnya, membuat para tetua yang ada di tempat itu ingin membunuhnya. Kalian semua keparat, teriaknya kesal sambil meninggalkan tenda itu. Di balik tenda, Sidu, itu adalah putra pertama Sitong, ucap Jin Daoji menjelaskan, sambil menunjuk sosok berjubah merah yang meninggalkan tempat itu. Tetua, Patriark, awasi mereka, ucap Yin Bei, lalu bergerak mengikuti Sidu yang terus menjauh memisahkan diri dari tempat itu. Sebagai ahli mantra formasi, bersembunyi di balik perisai ilusi adalah salah satu keahlian Yin Bei. Dengan tenang, sosoknya terus bergerak mengikuti Sidu yang terus menjauh dari tempat itu. Setelah Yin Bei pergi, para tetua yang berada di dalam kemah tersebut akhirnya sepakat untuk kembali menuju klan mereka masing-masing. Setelah para tetua tersebut membubarkan diri, Jin Kong dan Jin Daoji lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menyusul Yin Bei yang sedang mengikuti Sidu. Di tempat lain, swus, sosok berjubah merah terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Heisia. Ah, teriaknya kesal, sambil mengepalkan tangannya dengan keras. Klan Yin keparat, kalian telah mengambil semuanya dariku. Aku berjanji akan menghancurkan kalian, ucapnya dengan kesal. Pada saat dirinya terus bergerak, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan melintas di depannya. Sosok Yin Bei muncul di hadapannya. Bajingan, jangan menghalangi jalanku, ucapnya menatap sosok Yin Bei yang menyamarkan tampilannya dengan kesal. Tanpa berkata-kata, Yin Bei langsung bergerak dan menamparnya. Duar, tamparan keras itu dihadang oleh Sidu, namun tamparan itu masih melempar sosoknya hingga menghantam pohon-pohon besar dan merobohkannya. Ah, bajingan, teriaknya dengan kesal, lalu bergerak menyerang. Tidak ingin memberi kesempatan, Yin Bei kembali menamparnya, hingga sosok yang begitu emosi tersebut terkapar. Ah, uye, rintihnya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Bajingan, siapa kamu sebenarnya?
Sambil berusaha berdiri dengan tubuh terhuyung, menatap Yin Bei dengan penuh kebencian. Orang yang telah membunuh Si Tong, jawab Yin Bei, membuat Si Du semakin murka. Ah, teriaknya kesal, namun tiba-tiba menyadari tindakannya, lalu bergerak mundur. Nak, kamu terlambat, ucap Yin Bei sambil mengubah tampilannya. Sus. Jin Kong dan Jin Daoji yang mengenakan topeng emas muncul di tempat itu. Menatap Si Du yang tampak begitu ketakutan. Pangeran Yin Bei, mereka semua sepakat untuk mundur, ucap Jin Daoji melapor, membuat Si Du tampak begitu terkejut. Kalian dari klan Yin, menatap Yin Bei yang bergerak mendekatinya dengan tubuh membeku. Baik, ucap Yin Bei sambil menghampiri sosok Si Du yang begitu ketakutan. Kamu, ucapnya terbata. Dengan kekuatan seperti ini kamu masih ingin menyerang Gunung Langit Yin. Sungguh naif, ucap Yin Bei sambil melepaskan pukulan tapak yang langsung menghantam tubuh Si Du dengan telak. Uye. Rintihnya kesakitan, dengan tubuh terkapar bersimbah darah. Membiarkanmu hidup, sama saja membuat musuh di masa depan. Ucap Yin Bei sambil menghancurkan kultivasinya, lalu menyegel tubuhnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah suasana menjadi tenang, Yin Bei lalu menghampiri Jin Kong dan Jin Daoji yang sedang menunggu. Patriark, Tetua, aku akan kembali ke klan. Silakan Patriark dan Tetua kembali ke klan Jin untuk membicarakan hal penting terkait kerjasama kita sebelumnya. Baiklah Pangeran, ucap Jin Kong dengan hormat. Baik, aku tunggu kedatangan kalian di acara pemilihan pemimpin klan, ucap Yin Bei sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik Pangeran, kami berdua pasti datang, ucap Jin Kong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu sama-sama meninggalkan tempat itu. 3 hari kemudian, berita kegagalan klan Si dan pasukan aliansinya menyebar di seluruh kawasan Gerbang Es Hitam. Di kota-kota kecil, berita itu menjadi bahan perbincangan hangat. Di jalanan kota Gulu, Long Chen dan rombongannya yang sedang menikmati suasana pagi kota itu tidak henti-hentinya mendengar semua orang membicarakan hal itu. Saudara, ini benar-benar luar biasa. Akhirnya klan Yin berjaya kembali, ucap seorang pemuda dengan penuh semangat, sambil berbincang-bincang santai bersama rombongannya. Benar, akhirnya penguasa Gerbang Es Hitam bangkit kembali, ucap pemuda lain menanggapi. Membuat Long Chen yang mendengar percakapan itu ikut merasa senang. Saudara Long Chen, aku rasa ini pasti ada hubungannya dengan penguasa, ucap Long Yuwei sambil melangkahkan kakinya dengan santai. Benar, rencana seperti ini, itu identik dengan caranya dalam mengatasi masalah, ucap Long Chen menanggapi. Dengan berita kemenangan ini, itu artinya kita dapat beristirahat dan menikmati suasana kota ini dengan tenang, ucap Yuan Bai. Saudara benar, ucap Huyan Lan dengan penuh semangat. Di klan Yin, puncak utama Zuyin. Dari subuh tempat itu sudah didatangi oleh para murid. Dengan penuh semangat, mereka terus berdatangan dan memenuhi tempat itu. Di tribun tugu peringatan, pada kursi kehormatan, telah hadir Yin Bei, Yin Gang, Yin Xiaolong, Yin Senkai, Jin Kong, Jin Daoji, serta tamu undangan dari 75 klan bawahan. Semakin lama tempat itu semakin ramai, karena semua murid yang ada di luar Gunung Langit Yin juga dipanggil untuk mengikuti acara tersebut. Tidak lama kemudian, mereka melihat kilatan cahaya berwarna hitam dan keunguan, bergerak dari puncak Dongyin mendekati tempat itu. Tuan King Ruo, ucap para murid dengan hormat, yang kini tidak begitu familiar dengan kilin api ungu dan kilin api hitam tersebut, membuat para patriark klan bawahan begitu terkejut. Tetua, bagaimana bisa seorang king berada di tempat ini? Tanya seorang patriark pada tetua dengan heran. Ini adalah rahasia klan. Biar Pangeran Yin Gang dan Pangeran Yin Bei yang menjelaskannya, jawab tetua tersebut dengan ramah. Baik tetua, ucap patriark klan bawahan itu dengan hormat, sambil menatap King Ruo yang berdiri di punggung Huo Mingzi dan King Ling yang berdiri di punggung Huo Xiaodao, yang bergerak mendekati tribun. Tuan King Ruo,
Nyonya Duanling, ucap Yin Gang serta para tetua dengan hormat. Saudara King Ruo, saudari, mari, ucap Yin Bei dengan hormat, membuat para patriark klan bawahan itu semakin heran. Terlebih lagi sambutan dari Jin Kong dan Jin Daoji terlihat begitu menghormati King Ruo dan King Ling. Dihormati oleh tiga sosok abadi, apa yang sebenarnya telah dia lakukan, ucap para patriark itu dengan heran. Bahkan beberapa di antara mereka mulai berani membicarakan hal buruk pada King Ruo. Aku tidak percaya, jika klan suci menerima orang selatan ini, bahkan memperlakukan seperti pemimpin utama, ucap para patriark itu, membuat Jin Kong dan Jin Daojin menelan ludahnya. Berani membicarakan hal buruk tentangnya, kalian benar-benar mencari mati, ucap Jin Daoji dengan tatapan dingin, membuat mereka semua terdiam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.